Anda kembali di iNews Siang pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, libur panjang akhir pekan tak hanya kawasan wisata yang ramai. Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta juga dipadati pengunjung. Tak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan di PRJ. Momen libur panjang akhir pekan dimanfaatkan warga untuk ramaikan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran. Bertepatan dengan libur sekolah juga membuat pengunjung PRJ membludak sejak Sabtu siang. Tak hanya dari Jakarta dan sekitarnya, pengunjung juga ada yang datang dari luar pulau hanya untuk menikmati keseruan di PRJ. Karena bingung ya di Jakarta mau kemana lagi, kalau ke Blok M udah sering, ke PIK juga udah pernah, jadi ya kalau mumpung ada PRJ kita datang aja, terus banyak juga promonya. Seru kan waktu apa di sini Kak? Seru banget, asik, keren PRJ. Anda yang berkunjung ke PRJ tak perlu takut kelaparan karena banyak booth-booth makanan mulai dari makanan ringan hingga berat. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyak dijualnya makanan ringan kemasan jumbo. Tak heran banyak pengunjung yang berkeliling sambil membawa tas jumbo berisi makanan ringan. Keramaian di PRJ akan berlangsung hingga 13 Juli mendatang. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Dias Triawan, iNews melaporkan. Ya, libur panjang akhir pekan dimanfaatkan warga Pekalongan dan sekitarnya mengunjungi Pantai Wonokerto. Pengunjung menghabiskan waktu dengan bermain air laut. Libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Pantai Wonokerto, Pekalongan, Jawa Tengah dipadati wisatawan. Pengunjung yang kebanyakan keluarga menghabiskan waktu di pantai sambil mandi air laut dan main pasir. Sambil mengawasi anak-anak yang bermain di pantai, para orang tua menikmati bekal makanan yang dibawa dari rumah. Selain pemandangannya yang indah, tempat wisata ini jadi favorit karena aman bagi pengunjung. Ini piknik dengan siapa ini Pak? Ini sama keluarga nih, Sama keluarga ya. Kenapa Pak milih pantai ini Pak? Kalau di sini kan nyaman, tempatnya enak buat main anak-anak itu. Nah, ya. Nggak bahaya gitu ya? Ya. Banyak petugasnya di sini lihat. Di masa liburan, jumlah pengunjung wisata Pantai Wonokerto meningkat tajam. Dari yang biasanya 6.000 pengunjung, melonjak jadi 12.000 pengunjung per harinya. Untuk pengunjung di wisata Pantai Wonokerto ini antusias sekali untuk pengunjung datang ke sini dengan biasanya rata-rata per hari 6.000 sudah sampai 6.000 pengunjung lebih. Terus bagaimana fasilitasnya? Apa ada keamanan dan sebagainya? Dari fasilitas kami yang kami terapkan di wisata Pantai Wonokerto ini ada bibir pantai yang sangat indah untuk bermain bagi anak-anak dan sebagai edukasi untuk anak-anak, serta ada fasilitas dari resto, pusat informasi, mandi bilas, serta UMKM yang ada di wisata Pantai Wonokerto Kulon. Pihak pengelola juga memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan menjadi salah satu yang diutamakan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Warga berdesak-desakan berebut gunungan hasil bumi dalam gelaran Selo Art Festival di Boyolali, Jawa Tengah. Di lereng Gunung Merbabu, warga juga asyik menonton ragam pertunjukan tari daerah dan kirap budaya dari 20 desa. Warga dan wisatawan berdesak-desakan berebut gunungan hasil bumi dalam gelaran Selo Art Festival di Desa Samiran, Boyolali, Jawa Tengah. Mereka yakin buah dan sayur yang mereka dapatkan akan mendatangkan keberkahan. Di lereng Gunung Merbabu ini, selain menikmati keindahan alam, warga dan wisatawan juga disuguhi kirap budaya dari 20 desa. Kemudian menyaksikan pertunjukan kesenian daerah. Wisatawan mengaku senang karena bisa mengisi libur panjang dengan kegiatan menyenangkan. Dilihat apa itu? Ya, semoga dapat berkahnya. Terus melihat acara ini gimana Pak? Tanggapannya Pak? Seru ya, untuk menghibur.
tanggapannya ya seru banget ya, seru, terus juga jarang ada di kota saya, terus bagus banget sih sama tampilan tariannya gitu. Yang paling dikenali apa Mbak tarian di sini? Tarinya topeng ireng, warok, terus gedruk ya mungkin ya yang saya tahu. Selo Art Festival merupakan bagian dari peringatan Hari Jadi ke-178 Kabupaten Boyolali dan Tahun Baru Islam. Diharapkan wisata budaya dapat terus dilestarikan dan bisa memberi edukasi serta manfaat bagi warga. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ya, bagi Anda penggemar wisata menguji adrenalin, wahana keranjang gantung di Sukabumi, Jawa Barat bisa Anda coba. Di sini pengunjung menyusuri lembah dari ketinggian 160 meter sambil menikmati keindahan panorama hutan, gunung, dan air terjun. Tapi takut. Deg-degan dan menantang. Itulah sensasi yang dirasakan pengunjung saat menaiki keranjang rotan di kawasan wisata Lembah Purba Situgunung, Sukabumi, Jawa Barat. Pengunjung diajak menyusuri lembah dengan ketinggian 160 meter dengan jarak tempuh sepanjang 523 meter. Saat keranjang gantung yang disebut keranjang sultan ini sudah berjalan, rasa takut pun perlahan menghilang. Terutama saat menikmati keindahan panorama alam. Ada hutan rimbun yang elok, hijaunya Gunung Gede Pangrango dan Curug Sawer yang mempesona. Nggak ngeliat sih, ngeliat handphone, tapi bagus, pemandangannya bagus banget. Baru pertama kali atau? Iya, baru pertama kali. Keranjang sultan ini dapat menopang beban hingga 150 kg. Keranjang sultan ini juga diklaim sebagai keranjang sultan terpanjang di Indonesia. Jangan khawatir, wahana ini sudah dirancang sesuai dengan standar keamanan. Keranjang Sultan sendiri memang ini baru ya, kita masih promo, diberikan kepada yang menginap dan yang melakukan ekspedisi Lembah Purba. Kadang kita setelannya kurang sedikit, kalau pas itu di 6 menit saja, bisa paling lama. 6 menit ya? 6 menit ya, kalau pas ukuran ke kecepatannya. Tapi kalau kurang sedikit itu di sampai 10 menit. Untuk merasakan sensasi wahana yang satu ini, para pengunjung harus antre terlebih dahulu. Di masa liburan, ada diskon tiket menjadi Rp50.000 per orang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, libur panjang Tahun Baru Islam bertepatan dengan libur anak sekolah membuat sejumlah objek wisata padat. Salah satunya seperti di bus wisata Bandung Tour on Bus yang membeludak. Bus wisata Bandros atau Bandung Tour on Bus masih jadi ikon wisata kota Bandung yang tak pernah sepi saat liburan. Ratusan wisatawan mulai dari anak-anak, remaja hingga lansia memadati area depan Taman Alun-Alun, Jalan Dalem Kaum hanya untuk menunggu kedatangan bus primadona kota kembang tersebut. Bahkan mereka rela antre berjam-jam hanya untuk bisa berkeliling menggunakan bus wisata sambil melihat tempat-tempat bersejarah di kota Bandung. Tidak sedikit wisatawan dari luar daerah juga sengaja datang untuk bisa naik bus. Bus berkapasitas 25 orang ini beroperasi setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Sementara itu, hari terakhir libur panjang, wisatawan di kota Yogyakarta berburu oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Wisatawan memadati Pasar Beringharjo di lantai dasar lapak penjualan berbagai pakaian dengan harga terjangkau. Wisatawan juga dapat menikmati berbagai kuliner legendaris di Pasar Beringharjo. Ya, untuk informasi terkini suasana liburan di Bandung dan Yogyakarta, sudah ada rekan kami Ervan David di shelter Bandros di Braga, Bandung, dan juga Galih Wisma di Pasar Beringharjo, Malioboro, Yogyakarta. Selamat siang rekan-rekan, saya ingin ke Bandung terlebih dahulu. Ervan, bagaimana suasana terkini di shelter Bandros di Braga? Apakah masih dipadati oleh wisatawan?
Ya, Safa dan juga pemirsa dapat informasikan memasuki hari terakhir libur panjang Muharram, kawasan shelter Braga yang ada di kawasan wisata Braga ini sendiri terus dipadati oleh para wisatawan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan salah satu daya tarik di objek wisata Braga ini sendiri yaitu dapat menaiki bus bandros, di mana bus bandros ini sendiri selalu menjadi magnet bagi para wisatawan yang hendak untuk berkunjung ke kawasan Braga. Dan kita akan melihat atau mewawancarai salah satu pengunjung wisatawan dari Jambi. Apa kabar Ibu? Ya, baik. Ya, Ibu, ini gimana Bu? Sendiri Bu, wisatawan di Braga ini sendiri. Alhamdulillah ramai sekali. Di sini ada bandros yang kita pengunjung bisa berkeliling-keliling di kota Bandung. Kemudian di sini juga tidak ada kendaraan roda 4 yang membuat Braga jadi ramah lingkungan, tidak ada lagi udara yang kotor. Sangat bangga sekali sampai di Braga ini membuat para pengunjung nyaman dan aman, alhamdulillah. Ini kenapa alasan pengen bandros Bu? Karena bisa keliling-keliling di kota Bandung dan kita sendiri tidak ngantri menggunakan sarana transport umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ini gimana Bu? Sebelumnya udah pernah ngerasain bandros atau belum? Sudah pernah merasakan bandros. Sekarang dengan hanya membayar uang 20.000, para pengunjung dapat menaiki kendaraan bandros ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya. Kembali Ibu. Ya, begitu pengakuan salah satu wisatawan yang ada ya di kawasan Jalan Braga ini sendiri, di mana para wisatawan mengaku sangat antusias untuk menaiki bandros setiap kali libur panjang datang untuk berkunjung ke kota Bandung. Demikian, Staf. Ya, Ervan, bus ini setiap berapa menit sekali bisa mengangkut penumpang dan kemana saja rute yang dilalui oleh bus bandros? Ya, dari informasi yang kami dapatkan, Syahab, khusus untuk bus ini akan melalui kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan, lalu mengarah ke kawasan Jalan Wastu Kencana, lalu akan melalui kawasan Jalan Merdeka dan akan kembali ke shelter Braga ini. Dan untuk jalur ini sendiri membutuhkan waktu 30 menit perjalanan untuk membawa para wisatawan berjalan-jalan berkeliling kota Bandung dengan menggunakan bus. Demikian, Safa. Baik, terima kasih Ervan David langsung dari kawasan Braga, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya kita akan bergeser ke rekan Galih Wisma di Pasar Beringharjo, Malioboro, Yogyakarta. Selamat siang Galih, bagaimana suasana terkini di kawasan Malioboro, Yogyakarta? Siang hari ini saya melaporkan tepat di kawasan Malioboro, tepatnya di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Di hari terakhir libur panjang, akhir pekan maupun peringatan tahun baru Islam 1 Muharram ini banyak sekali dimanfaatkan para wisatawan untuk berbelanja oleh Safa dan juga pemirsa. Ya, di sini memang tampak para wisatawan berbelanja oleh dengan membeli berbagai pakaian batik ataupun anak-anak dengan harga yang terjangkau. Di sini bisa membeli, tadi saya sempat membaca salah satu penjual. Ada berbagai kain atau baju seperti kaos khas Jogja, batik, krem, gamis, kemudian juga daster dengan harga yang terjangkau mulai dari 103. PJS itu juga sudah tempat Safa dan juga pemirsa. Nah, jika telah lelah berbelanja oleh-oleh, wisatawan juga dapat menikmati berbagai kuliner yang tersaji di Pasar Beringharjo ini. Memang banyak sekali kuliner legendaris yang bisa dinikmati oleh para wisatawan untuk sebagai menu makan siang, seperti itu, Syahwa. Ya, Galih, di musim libur panjang akhir pekan ini adakah atraksi khusus yang ditampilkan di kawasan Malioboro untuk menghibur para wisatawan yang datang ke sana? Nah, untuk atraksi khusus yang disediakan oleh pemerintah setempat saat momen libur panjang ini memang tidak ada ya untuk liburan panjang kali ini. Hanya saja memang para wisatawan bisa menikmati aksi dari musisi jalanan yang biasa tersaji pada malam hari di spot-spot tertentu yang bisa dinikmati secara bebas oleh para wisatawan. Seperti itu, sahabat.
Baik, terima kasih Gali Wisma langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Tadi sebelumnya juga ada rekan Ervan David langsung dari Bandung, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.